Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 8 saham bagus yang sudah sangat menarik untuk kita pantau dan kita watchlist di hari Senin besok guys ya. Nah, apa saja sahamnya? Silahkan simak sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Kalau misalkan kita perhatikan IHSG di 2 hari terakhir tanggal 20 dan 21 Juni kemarin, memang IHSG ini berpotensi akan rebound lagi. Dan memang harapan kita pun ya semoga saja di akhir bulan Juni dan bulan seterusnya IHSG bisa uptrend kembali. Meskipun tetap perjalanannya tidak akan mulus ya guys ya, pasti akan ada koreksi dan juga kenaikan lanjutan seperti itu. Langsung saja kita analisa saham pertama. Kita akan bahas saham GJTL guys. Untuk gajah tunggal ini pun ada yang bertanya ya di kolom komentar, tapi kemarin karena memang masih terkoreksi jadi belum ada alert ya guys ya. Kemarin belum ada yang menarik dari GJTL. Nah, baru di hari Jumat saya melihat memang GJTL ini sudah sangat menarik ya. Sempat naik ke level 1480-an ya guys ya, 1490 bahkan ya ke area high di area resisten 3, GJTL malah melemah lagi ya. Meskipun beberapa kali sempat mencoba untuk tembus di atas MA50-nya, tapi malah downtrend ya guys ya, dan dia tembus di bawah 100 MA150. Itu sekitar di 1066 sampai di area low-nya di area support 900 di area 1000-an ya, supportnya di 990-an di sini ya, mendekati area supportnya. Dan kita melihat untuk hari Kamis itu mengalami kenaikan 6,50% disertai dengan adanya akumulasi. Begitupun di hari Jumat kemarin ya, tanggal 21 Juni naik ya 1,41% dengan adanya akumulasi lanjutan. Dan kita melihat juga GJTL bisa bangkit dari area oversold-nya. Jadi tetap ya guys ya, belilah saham bagus itu di harga murah. Misalkan teman-teman beli di area oversold di tanggal 31 Mei 2024 ya, meskipun tidak di harga terendahnya yaitu di 1050 ya, tapi ketika naik ya teman-teman pasti hijau di portonya, dan ketika GJTL-nya malah turun lagi, teman-teman bisa buy on weakness ya di level 1000-an tambah muatan lagi seperti itu. Karena kita melihat GJTL ternyata top 3 ada big akumulasi dan rata-ratanya ada normal accumulation. Dan kita melihat juga untuk akumulasinya ini dari ZP ya paling besar 560 juta rupiah, dan CCBK akumulasi juga guys ya di atas 177 jutaan. Sisanya ada YJ, UXA, AK dan juga DR kembali akumulasi. Nah, kita melihat ternyata investor retail malah jualan, dan ini juga sangat bagus sebenarnya. Ketika retail jualan dan asingnya masuk akumulasi, otomatis potensi kenaikannya juga akan terbuka lebar gitu guys ya. Tapi tetap ya hati-hati teman-teman, harus ada stop loss-nya juga karena GJTL ini kan belum membagikan dividen kembali gitu guys. Jadi ya kembali lagi ya, sesuaikan dengan risk management dan juga style investasinya masing-masing. Kembali lagi disclaimer on. Ini menarik sebenarnya guys ya. Kita bisa buy on weakness di bawah area pivotnya di bawah 1100 ya. Kita lanjut ke saham MAPI guys. Untuk MAPI dari top 3 juga ada big akumulasi ya di hari Jumat kemarin, dan rata-rata juga normal accumulation meskipun top 1 ada normal distribution. Kita melihat kenaikan harga sahamnya itu naik 4% guys dari area pivot pointnya di 1430 ya untuk closing di hari Jumat kemarin. Sempat turun ke 1330-an ya, tapi bisa bangkit lagi, bahkan sempat turun ke 1200 untuk saham MAPI ini. Nah, ini cukup berfluktuasi sebenarnya guys ya. Kadang naik, kadang turun ya, kadang hijau, kadang merah juga. Jadi untuk teman-teman di saham MAPI ini lebih baik buy on weakness aja, karena dari beberapa minggu ke belakang juga saya sebenarnya melihat MAPI ini sangat rajin ya diakumulasi oleh investor asing. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, yang akumulasi di MAPI ada YU, ZP, BK dan juga AK. Paling besar adalah YU ya, 5,6 miliar rupiah, sedangkan ZP ini di angka 4 miliar rupiah dan BK 3,5 miliaran. Sisanya di bawah 150 jutaan gitu guys ya. Jadi untuk MAPI menarik ya, MAPA juga sebenarnya menarik ya. MAPA juga bisa buy on weakness, MAPI juga bisa buy on weakness ya. Tapi untuk MAPA itu akumulasinya masih small ya, masih kecil. Jadi small accumulation untuk di saham MAPA. Sedangkan MAPI ini menarik ya, top 3 ternyata ada big akumulasi. Seperti itu guys ya. Jadi meskipun ya MAPI ini berada di area overbought-nya, tapi kalau misalkan memang turun lagi, teman-teman bisa buy on weakness ya di area pivotnya di 1360-an seperti itu. Atau dia turun mendekati area supportnya, kalau misalkan turun ya teman-teman wait and see dan tunggu di sekitar 1150 sampai 1200-an ya untuk area support awalnya.
Kita lanjut ke saham MTEL. Untuk MTEL ini saham yang rutin juga bagi dividen guys ya. Dan ketika pembagian dividen ini tidak ada dividen trap, dan kita melihat juga meskipun sempat turun ya di bawah area pivotnya di 585, tapi ternyata bisa naik lagi dan rebound. Hari Kamis naik 3,2% dan hari Jumatnya naik 1,5%. Kita melihat MTEL juga masih berada dekat dengan area oversold, jadi potensi kenaikannya ini masih cukup tinggi. Ya guys ya, apalagi MA50-nya masih berada di bawah MA150. Jadi ada potensi nih nanti kalau misalkan naik ya guys ya, ini akan mengetes di 150 MA moving average-nya, dan ketika naik crossing ini MTEL akan uptrend kembali seperti itu guys. Dan kita melihat ya rata-rata juga ada big akumulasi itu dari OD ya, 18,3 miliar rupiah. Jadi cukup besar nih akumulasi dari OD, 18,3 miliar, sedangkan SQ 3,7 miliar rupiah saja. Menarik ya, untuk MTEL berpotensi naik sampai di area resistennya. Ya, resisten satunya di 640 ya, kemarin sudah break. Resisten 2 di 660 ya. Lalu resisten 3 di 733 sampai 770 guys. Jadi menarik ya, untuk MTEL bisa teman-teman watch kalau misalkan mau trend following. Ya, karena untuk buy on weakness saya rasa ini sudah agak telat ya, tapi untuk trend following ini masih bisa sebenarnya. Tetap ya, trend following juga harus ada stop loss-nya agar teman-teman ketika nanti ada distribusi besar tidak tidak mengalami kerugian yang dalam ya. Lebih baik nanti bisa serok lagi di harga bawah. Misalkan gini, misalkan teman-teman stop loss 3%. Ya, 3% stop loss. Nanti kalau misalkan dia turun 10%, maka teman-teman bisa ambil lagi di bawah gitu guys, maksud saya. Kita lanjut ke saham Elsa ya. Untuk Elsa hari Jumat kemarin juga ada kenaikan ya, ternyata 3,3%, close di 432 dan tembus di atas area pivotnya. Juga ya kita melihat mulai uptrend kembali nih, karena di sini MA50-nya juga berada di atas MA150. Dari stokastik juga mulai naik ya, dari oversold dan ada big akumulasi. Jadi untuk Elsa ini menarik ya sebenarnya. Akumulasinya dari ZP 6,8 miliar, sedangkan CP dan juga PD masing-masing 4 miliaran, AK 2,2 miliar, dan kita melihat ada beberapa investor asing lainnya ya, seperti ZP, CPK, AK, lalu ada CCBK dan juga TP. Ini investor asing ternyata mayoritas akumulasi di saham Elnusa Tbk gitu guys ya. Menarik untuk Elsa, teman-teman yang sudah pegang ya sejak dividen ini masih bisa hold ya saham Elsa, apalagi kalau misal teman-teman sudah tambah muatan di 390-an. Kita lanjut ke saham BSDE. Nah, BSDE ini juga menarik ya, saham downtrend ya, yang secara fundamental itu sangat bagus sebenarnya ya, dan cukup murah juga. Saham properti yang satu ini kita melihat untuk BSDE kenaikannya di hari Jumat lalu itu 3,16% ya, naik ke level 980 per lembar saham dan berada di atas area resistennya. Ini adalah resisten awal guys untuk saham BSDE. Kalau misal teman-teman mau beli di area pivotnya itu di 950-an. Ya guys ya, dan di hari Jumat kemarin itu ada big akumulasi guys, ada akumulasi yang cukup besar ya, dari SS 6,3 miliar dan AK 4,8 miliar rupiah. Sisanya ada CC, SQ, BK dan beberapa investor asing lainnya juga terpantau masuk akumulasi di saham BSDE. Ya, untuk BSDE kalau misalkan ada koreksi teman-teman bisa tunggu di sekitar 950. Kita lanjut ke saham Jasa Marga guys. Untuk JSMR ya, Jasa Marga hari Jumat itu naik 4,3% ya guys ya, close di area pivotnya di 4.990 dan ada potensi naik ke area resisten 1 di 5.210-an ya guys ya, di area sini 5.200. Jadi untuk Jasa Marga berpotensi naik sampai moving average 50-nya untuk resisten 1, dan resisten selanjutnya ada di 5.640 sampai 5.700-an. Kita melihat Jasa Marga juga bisa naik ya guys ya, mulai bisa naik lagi dari area oversold-nya, yang berarti ada potensi kenaikan lanjutan, apalagi ada big akumulasi guys. Akumulasinya juga dari investor asing ya, dari AK 8,4 miliar dan juga KZ 3,9 miliar, juga ada BB 2,4 miliar akumulasi di saham Jasa Marga. Menarik ya, kita lanjut ke saham BBTN. Nah, untuk BBTN masih bisa buy on weakness guys, karena berada pas ya, tepat di area pivot point-nya di 1250 ya untuk area closing kemarin. Ada kenaikan kemarin ya di hari Jumat 1,6%, close di 1250, dan BBTN juga mulai naik dari area oversold-nya, yang berarti memang sudah jenuh jual. Ada big akumulasi juga dari beberapa investor asing, ada BB, AKK, ZBK, KKAI dan juga LG. Paling besar adalah BB ya, 6 miliar rupiah.
Sedangkan untuk AK dan juga KZ masing-masing masuk 1,8 dan juga 1,1 miliar rupiah. Jadi untuk PBTN ini juga sebenarnya sejalan dengan pergerakan saham-saham di sektor perbankan lainnya, yaitu big caps perbankan dan juga saham-saham untuk perbankan second liner guys ya. Dan ini menarik ya, ada potensi naik sampai di resisten awal di 1300 ya, lalu resisten 2 di 1317 dan bahkan bisa naik sampai resisten 4 di 1600-an. Kita lanjut ke saham SMDR ya. SMDR sempat kita bahas ya guys ya di hari Jumat kemarin, tapi ini juga saham yang menarik ya, masuk ke radar kita untuk screening di hari Senin depan. SMDR ya berhasil naik 9,49%. Lebih baik wait and see ya untuk SMDR ini, siapa tahu akan ada area higher low, teman-teman bisa tunggu di area resisten awalnya di 290-an. Dan kita melihat juga mulai bisa bangkit lagi dari area oversold-nya ya untuk SMDR. Ini menarik karena berpotensi lanjut naik lagi nih. Ada big akumulasi juga dari investor asing. Ada DHAK, lalu ada CCDRBK dan juga ZP. Paling besar akumulasi memang DH ya, 1,3 miliar rupiah. Nah, jadi kita akan list ya saham-saham yang menarik yang akan masuk ke dalam watchlist. Untuk SMDR ini bisa untuk trend following kalau naik, tapi kalau turun lagi lebih baik wait and see. Ya, sedangkan BBTN ini masih bisa buy on weakness nih. Jadi cukup menarik, kita akan pantau dan masukkan ke dalam watchlist. BBTN menarik ya. Lalu Jasa Marga juga menarik ya. Ini meskipun masih dalam posisi yang uptrend, tapi ternyata tertahan di 4.600-an dan tidak turun ke area support satunya. Jadi Jasa Marga juga menarik. BSD juga sangat menarik ya, karena masih berada di fase downtrend sebenarnya dan mulai bisa bangkit kembali. Lalu untuk Elsa juga kita akan memantau dulu ya, siapa tahu dikasih koreksi karena dari candle saya lihat meskipun punya kenaikan yang potensi kenaikan yang cukup tinggi, tapi Elsa juga ya tidak menutup kemungkinan akan ada koreksi dulu nih, akan ada akan ada koreksi ya di saham Elsa. Jadi lebih baik wait and see. Kita lanjut ke saham MTEL. MTEL juga menarik ya, kita akan pantau terus MTEL di hari Senin ya. Untuk MAPI dan MAPA juga menarik. Ini MAPA-nya saya baca sekilas aja gitu ya. Dan tadi yang pertama kita bahas adalah GJTL. GJTL juga sudah sangat menarik. Jadi di dalam setiap pembahasan itu saya selalu menyertakan area entry dan area targetnya gitu guys ya. Kalau stop loss teman-teman mungkin bisa atur ya sesuai risk manajemen masing-masing. Risk manajemennya apakah 3%, 4%, 5% ya terserah teman-teman. Tapi kalau untuk area entry dan area target kenaikannya ya area target take profit 1 itu bisa menggunakan resisten awalnya. Seperti itu guys. Jadi menarik nih untuk saham-saham yang sudah kita bahas tadi. Tetap ya ada saham yang sangat menarik, tapi ada saham yang dia lebih baik kita pantau dulu gitu guys ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.